Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 556-560. Ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab selanjutnya bab 556. Dia tidak pernah menjadi pembuat onar dan memahami bahwa menulis skenario bukanlah pekerjaan yang mudah. Pada dasarnya, dia tidak akan mengubah naskah asalkan tidak menyangkut masalah prinsip. Hanya ada satu hal yang membuatnya sedikit khawatir. Berpikir tentang itu, dia bertanya, drama terakhirku adalah sebuah misteri, dan sekarang aku mengambil film misteri, jadi apakah ide yang buruk untuk mengulang genre itu? Untuk ini, pemandu hutan jelas telah memikirkannya. Dia dengan lembut menjelaskan, itu masih berbeda. Untuk yang satu, yang sebelumnya adalah acara TV dan yang ini adalah film, yang pada dasarnya sangat berbeda. Lagi pula, film ini, meskipun plotnya misteri, sebenarnya bergaya komedi, yang secara teknis harus dianggap komedi, dan dibandingkan dengan drama biasa yang Anda buat sebelumnya, gayanya sangat berbeda, jadi tidak ada risiko bentrok gaya. Ketika Evelyn mendengar ini, dia menurunkan pikirannya dan menganggukkan kepalanya. Begitu, jadi aku akan bicara dengan agenku nanti. Direktur Lin mengangguk ya, dan kemudian ada diskusi tentang naskahnya. Dengan si Snap dan Evelyn mampu mengambil dua adegan berturut-turut, hubungan itu secara alami perlu ditangani dengan baik. Jadi, setelah makan malam, jelas dengan mata telanjang bahwa Snap Sie sangat memperhatikan Evelyn, sampai-sampai hampir menjadi perhatian. Evelyn hanya mengira itu karena status mereka sebagai partner, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Beberapa orang di meja adalah orang yang berpikiran terbuka dan jarang, dan sekarang setelah pria dan wanita telah ditentukan, mereka bahagia dan secara alami ingin minum lebih banyak. Evelyn terinfeksi oleh atmosfer mereka dan dalam suasana hati yang ceria, dan minum banyak anggur setelah pesta makan malam. Dia bukan peminum yang baik, dan pada saat makan selesai, dia sedikit mabuk. Melihat situasi ini, Direktur Lin tidak mempercayainya untuk pergi sendiri, jadi dia mengirim seseorang untuk memberitahu asistennya untuk datang. Asisten, Emotion, masih berada di dalam kotak itu dari pemeran aslinya, dan ketika dia mendengar bahwa Evelyn sedang mabuk, dia bergegas untuk menjemputnya. Hanya ketika mereka mencapai sisi ini mereka menyadari bahwa Snap Sea ada di sana. Dia sedikit terkejut. Tidak heran dia mengatakan bagaimana hari ini jelas pesta pembunuhan kru, tetapi sutradara tidak ada, aktris itu tidak ada, dan bahkan aktornya hilang. Semuanya ada di sini. Pada saat ini, Direktur Lin telah mengirim beberapa investor dan penulis skenario lainnya, dan hanya Snap Sie dan Evelyn yang ada di dalam kotak. Rasa anggur Evelyn enak saat dia mabuk, itu tidak akan menjadi mabuk atau terlalu bingung, hanya bersandar dan tidur nyenyak. Oleh karena itu, ketika emosi masuk, dia melihat Evelyn bersandar di sofa, matanya tertutup, pipinya memerah. Dan Snap of Sea sedang duduk di sampingnya, Sister Evelyn, dia telah berada di kru yang sama selama 3 bulan. Emotion telah mengikuti Evelyn hampir sepanjang waktu, jadi tentu saja Snap Sie mengenalnya. Dia mendongak dan melihat bahwa dialah yang masuk. Dia bahkan tersenyum dan menjelaskan, Evelyn dia mabuk, dia mungkin tertidur saat ini. Bisakah kamu mengemudi? Aku akan menurunkanmu jika aku mau. Emosi menggelengkan kepalanya mendengar berita itu. Tidak, jangan repot-repot, aku akan mengirim Nona Evelyn sendiri. Snap Sie terkekeh, kamu hanya meremehkan berat badan orang yang mabuk. Dia tidak berat tapi tidak semudah itu untuk membantu seseorang jatuh. Aku melihat kamu adalah anak kecil yang kurus, jangan menunggu sampai orang itu tidak membantu. 2 orang jatuh, itu jelek. Kata Konro yang sudah terbaring di sana, Yao membantu. Setelah dipikir-pikir, emosi mengira dia benar. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir dia menghabiskan waktu dengan kru. Dia tahu bahwa Snap Sie bukanlah orang jahat dan selalu merawat Evelyn dengan cukup baik. Jadi meskipun ada beberapa pertimbangan untuk mereka berdua dan dia khawatir dia akan terlihat menyebarkan semacam skandal, lebih baik meminta bantuannya untuk mengirimkannya saat ini daripada menemukan orang lain. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Emosi dengan sopan mengucapkan terima kasih, itu banyak masalah. Si Snap tidak mengatakan apa-apa dan memeluk Evelyn, memberi isyarat padanya untuk memimpin. Emosi kemudian membawa mereka ke arah tempat parkir bawah tanah. Si Snap membantu Evelyn sampai ke tempat parkir bawah tanah, membantu orang tersebut masuk ke dalam mobil, dan setelah menjelaskan kepada pengemudi untuk mengemudi perlahan di jalan, ini berkata kepada Little Emotion, dia dalam suasana hati yang baik malam ini, dia minum lebih banyak, dan saya harus disalahkan karena tidak mengawasinya pada saat itu. Ketika Anda kembali, ingatlah untuk memberinya sesuatu untuk menghilangkan alkohol untuk diminum, jika tidak besok akan sulit. Meskipun Little Emotion merasa agak aneh baginya untuk mempertanggungjawabkan dan merawat Evelyn seperti ini, tetapi mengira bahwa kami adalah rekan kerja yang telah bersama selama 3 bulan, jadi dia tidak berpikir di tempat lain. Hanya anggukan yang bagus, saya tahu, terima kasih Snap.
Xie Snap tersenyum dan memberi isyarat bahwa mereka bisa masuk ke mobil dan pergi, sebelum beralih ke mobilnya sendiri. Dan kemudian, dalam bayang-bayang, di mana mereka tidak tahu, sebuah rana berbunyi klik. Itu menunggu sampai mobil Evelyn pergi dan Snap Xie juga naik ke mobil lain untuk pergi, sebelum diam-diam berbalik dari kegelapan. Hari kedua Evelyn masih tertidur dan belum bangun ketika dia tiba-tiba dibangunkan oleh suara panggilan telepon yang sengit. Dia mengerutkan kening karena ketidakpuasan dan menyentuh ponselnya sendiri dalam kebingungan, menekan hubungkan. Suara jengkel Su Hong datang dari seberang ruangan. "Evelyn, apa yang terjadi? Bukankah kamu dan Snap Xie di pesta penutupan kru tadi malam? Bagaimana kamu bisa difoto seperti itu?" Kepala Evelyn belum sepenuhnya bangun, hanya bingung dan agak bingung. Tanpa sadar, saya bertanya, "Foto apa?" Di sisi lain, Su Hong menemukan bahwa dia masih tidur pada jam yang larut, dan internet sedang gaduh. Tetapi dia, pemilik yang sah, tidak terganggu, cukup perasaan bahwa Kaisar tidak cemas Kasim. Dia terengah-engah dan tidak memiliki akal sehat untuk berkata, "Dan Anda berkata, foto apa? Bangun dan lihat di internet untuk melihat sendiri, telepon saya setelah Anda selesai membaca dan beri saya akun hati-hati tentang apa yang terjadi kemarin." Setelah itu, dia memutus saja teleponnya. Kali ini, Evelyn akhirnya sadar. Dia mengerutkan kening dan duduk di tempat tidur, membuka Twitter di ponselnya. Segera setelah saya membuka halaman panas, saya melihat tempat tanda pagar 1 di daftar teratas, dengan nama saya nongkrong. Dia sedikit tertegun dan mengklik untuk melihat bahwa itu tentang gosip antara dia dan Snap Xie. Judulnya sangat mengasyikkan dan eye-catching, aliran bunga Evelyn malam pertemuan Pangeran Rock Xie Snap, yang dicurigai asmara duduk benar. Dia membeku dan terus membalik ke bawah. Satu-satunya hal yang saya lihat terpampang di situ adalah foto snapshot saat dia mengantarnya ke garasi bawah tanah tadi malam, saat dia mabuk, tapi samar-samar masih ingat. Saya tidak ingat banyak, tetapi saya juga tahu bahwa saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Snap Xie. Dia hanya melihat bahwa dia terlalu mabuk untuk khawatir, jadi dia cukup baik untuk menurunkan dirinya sendiri. Saya tidak menyangka bahwa sesuatu yang sederhana seperti ini benar-benar akan tertangkap kamera dan menjadi bahan gosip. Bab 557. Untuk sesaat Evelyn tidak bisa berkata-kata, tetapi dia berbalik untuk mengingat apa yang telah dia diskusikan dengan Lin Guiding dan yang lainnya tadi malam di pesta makan malam. Dia belum memberitahu Su Hong tentang ini, dan dia tidak tahu apakah Su Hong akan setuju. Evelyn sendiri tidak menyukai hal-hal seperti membalik cep, tetapi akhir-akhir ini, mustahil untuk memenangkan hati orang tanpa melakukan sedikit pemasaran. Jadi, selama itu bukan pemasaran yang jahat atau sesuatu yang merugikan, dia tidak terlalu ngotot. Biasanya orang lain yang menyarankannya, jadi dia hanya menindaklanjutinya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menamparkan kepalanya dan memanggil Su Hong berturut-turut. Setelah Su Hong menutup telepon, dia menunggu jawabannya. Ketika saya melihat panggilannya masuk, saya menekan hubungkan tanpa memikirkannya. Tetapi dia tidak berharap untuk diberitahu sesuatu yang begitu penting setelah koneksi. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Faktanya, masuk akal untuk mengatakan bahwa Evelyn sekarang dalam posisi ini dan tidak perlu lagi berspekulasi tentang gosip. Tetapi untuk satu hal, dia sekarang menghadapi transisi dan pekerjaannya sudah lama tidak disiarkan. Yang sebelumnya telah dimatikan, tetapi masih dalam pasca produksi dan saya khawatir itu akan memakan waktu lama sebelum mengudara. Meskipun Kari sudah ada di sana, eksposur yang diperlukan masih diperlukan, dan setelah mendengarkan estafet Evelyn, dia tahu bahwa ini adalah Direktur Lin yang dengan sengaja mencoba mempromosikan Evelyn. Dalam hal ini, sama sekali tidak ada alasan baginya untuk menolak. Terlebih lagi, objeknya adalah Xie Snap orang itu, untuk mengatakan apakah itu baik atau buruk. Tetapi kekuatan dan statusnya juga ada. Dua orang meneruskan hal-hal seperti itu, selama kedua tim saling memikirkan, nyatanya, bukanlah hal yang buruk. Dia bertanya, "Saya tidak punya masalah dengan itu hanya spekulasi. Itu tidak nyata. Tapi apakah Xie Snap setuju? Dia anak aliran, dia masih bermain rock and roll, dan syuting pertama ini adalah waktu yang tepat untuk mengumpulkan gelombang penggemar pacar. Akankah timnya menyetujuinya melakukan hal seperti ini?" Evelyn menggaruk rambutnya yang mengantuk, berantakan dan acak-acakan, juga sedikit bingung. Saat ini, artis pria lebih berbahaya menggoreng cep daripada artis wanita. Apalagi artis pria seperti Xie Snap yang punya banyak istri dan fans pacar. Sedikit operasi yang buruk, mudah untuk membuat kipas berbalik melawan Anda, dan kemudian Anda benar-benar dapat mencuri ayam dan kehilangan nasi. Berpikir seperti ini, dia sedikit tidak yakin. Saya pikir sudah disetujui. Saya tidak melihat ada keberatan dari Direktur Lin ketika dia membuat proposal kemarin di pesta makan malam. Mendengar dia mengatakan itu, Su Hong melepaskannya. Nah, kalau begitu, saya akan menghubungi tim Snap Xie nanti dan menyelesaikan rencana khusus untuk masalah ini. Tapi itu mengatakan, hal online ini membuat masalah besar sekarang. Demi keselamatan Anda,
sebaiknya Anda tidak keluar selama 2 hari ke depan. Saya tidak memiliki kegiatan apapun yang direncanakan untuk Anda. Anda bisa saja berlibur dan istirahat di rumah. Dalam 2 hari ada varietas dalam ruangan yang membutuhkan Anda menjadi tamu terbang amfibi. Saya akan meminta asisten saya mengirimkan informasinya kepada Anda pada sore hari. Evelyn setuju untuk masing-masing dari mereka melalui telepon. Su-hong memberinya beberapa kata yang tidak enak sebelum menutup telepon. Hanya setelah dia menutup telepon dia punya waktu untuk membaca dengan serius beberapa komentar di internet. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membacanya dengan serius sekarang karena dia terburu-buru untuk membalas Su-hong. Bagaimanapun, kekuatan dan keingintahuan keduanya ada di sana, dan keduanya adalah seniman aliran. Jadi ceritanya telah terungkap, dan itu benar-benar telah menarik perhatian secara online. Itu membuat percikan besar, terutama para penggemar Snap of Sea. Satu persatu bagian komentarnya meneriakkan, "Saya tidak percaya, itu tidak mungkin benar. Tidak pernah seperti itu, saudaranya adalah milik mereka. Aku tidak akan pernah tergoda oleh orang-orang brengsek di luar sana." Ada juga beberapa penggemar yang lebih bijaksana yang tahu bahwa mereka sebelumnya pernah bekerja sama dalam sebuah serial TV. Tadi malam adalah pesta pembunuhan kru, dan itu normal bagi keduanya untuk bertemu satu sama lain kapan-kapan. Jadi seseorang mengungkitnya di bagian komentar, "Mungkin hanya saja kita semua makan malam bersama dan kebetulan berfoto. Jangan khawatir, adikku masih muda dan tidak akan jatuh cinta." Tidak ada kekurangan jenis orang di antara para penggemar yang mendapat informasi dan sudah tahu melalui saluran tertentu bahwa kemarin memang makan malam untuk kru, dan bahwa mereka semua bersama di hotel untuk makan malam yang sangat menyenangkan. Awalnya seluruh kru yang menghadiri makan malam, tetapi paparazzi akhirnya merekam hanya mereka berdua yang muncul, jelas dicurigai ingin membuat masalah. Pada satu titik, beberapa V yang menyampaikan berita dikepung dan jatuh oleh penggemar. Syukurlah, kabar yang tersiar adalah hal yang baik bagi Evelyn. Fans telah menargetkan mereka yang menyampaikan berita, karena mereka tidak mempercayai gosip mereka, tetapi hanya sedikit yang datang ke bagian komentarnya untuk menamparkan dan menuduh. Evelyn melihat-lihat bagian komentarnya dan merasa lega setelah memastikan tidak ada penggemar Sie Snap yang datang. Namun, dia puas, tetapi tidak begitu banyak di pihak Direktur Lin. Semula setelah berdiskusi dengan Evelyn dan Snapsie kemarin, mereka sudah siap mencari kesempatan untuk membuat sedikit gebrakan. Tetapi saya tidak menyadari bahwa kadang-kadang kesempatan datang begitu cepat, dan sebelum mereka dapat bergerak, seseorang telah mengambil foto awal dari keduanya. Dengan demikian, cara terbaik secara alami adalah mengikuti dan membiarkan keduanya setuju. Meskipun tidak mengarahkan opini publik, mereka juga dapat membangun momentum sebelumnya, baik untuk film baru atau drama yang baru saja diselesaikan. Tetapi saya tidak akan pernah menyangka bahwa para penggemar ini begitu peka dan pintar sehingga mereka sama sekali tidak percaya pada hal itu. Seseorang yang biasanya berteriak bahwa dia belum menikah dengan kakaknya diam seperti ayam saat ini. Di mana bedak pacar yang dijanjikan? Di mana si jenius? Tidak bisakah kalian menjadi sedikit gila dan cemburu ketika saudara laki-laki Anda menggendong wanita lain dan mengantar mereka ke mobil mereka? Direktur Lin sangat merasa terlalu sulit untuk menghadirkan penggemar di sesi ini. Tetapi sekarang setelah segala sesuatunya bergerak ke arah ini, mereka tidak dalam posisi yang baik untuk maju lagi pada saat ini agar tidak menambah gambaran. Untungnya, masih ada waktu sebelum film baru mulai syuting, dan mereka hanya ingin 2 orang membawa kehangatan ke film dan acara TV, tetapi mereka tidak berharap banyak lagi. Jadi kali ini, meski tidak disengaja, itu adalah pohon willow. Dengan cara ini, kedua tim diam-diam mengabaikan skandal ini. Tidak ada yang mengeluarkan pernyataan apapun, apalagi maju untuk berbicara. Kedua protagonis itu juga memperlakukannya seolah-olah mereka tidak tahu. Bahkan jika Anda bertemu dengan seorang reporter yang mengangkat masalah ini di depan umum, itu hanya pengalihan dengan topik lain. Ini malah membuat sulit untuk mengetahui apakah keduanya terkait atau tidak. Di sisi lain, Zhu Yi melihat berita ini secara online dan mengepalkan tinjunya dengan kejam. Bab 558 Dia tidak akan pernah percaya bahwa Evelyn akan bersama Sie Snap, tidak pernah. Namun, ketika dia memikirkan tentang apa yang dikatakan Evelyn kepadanya hari itu, dia tidak bisa menahan rasa sakit. Sedikit keyakinan asli di benak saya perlahan menjadi agak goyah. Meskipun dia tidak tahu apakah Evelyn menyukai Snapsie, dia memahami Snapsie. Lagi pula, dia adalah seorang playboy, dan dia tidak pernah terlibat skandal sebelumnya. Orang-orang di luar tidak tahu cerita di dalamnya, dan penggemar memiliki filter. Jadi meskipun dengan semua gosip tentang dia, mereka masih berpikir dia adalah saudara yang paling penyayang dan luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, Zhu Yi masih ada di lingkaran ini, tapi semua orang kaya dan terkenal tahu sedikit banyak. Lingkaran itu besar atau kecil, dan kabar selalu keluar dengan cepat jika ada cegukan, begitu dia tahu, reputasi Snapsea di lingkaran itu kurang baik. Terutama sebelum aspek perasaan pribadi ini, itu bisa disebut flirt promiscuous. Bukankah kamu mengatakan seorang gadis akan melompat dari gedung untuknya?
Bahkan ada yang mendatanginya dengan perut buncit dan meminta penjelasan. Hah, burung macam apa pria yang bisa melakukan hal-hal negatif seperti itu kepada gadis-gadis itu? Baik sebagai teman atau mantan tunangan, dia tidak akan pernah berdiri dan melihat Evelyn ditipu. Dia harus melakukan sesuatu, berpikir tentang itu. Dia melihat nomor di ponselnya yang telah dia tambahkan sejak lama, tetapi tidak pernah digunakan, dan matanya berkedip gelap. Pilih salah satu nomor dan panggil, dan sekarang, sisi lain. Malam ini, Evelyn baru saja menyelesaikan makan malam dengan Little Love dan sedang beristirahat di sofa. Karena dia telah diperintahkan oleh Su Hong untuk tidak meninggalkan rumah selama beberapa hari terakhir, dia tetap tinggal di rumah. Ketika dia bosan, dia meminta Emotion untuk datang ke rumahnya untuk menemaninya, dan mereka berdua menonton film dan drama bersama, membuat hidup menjadi mudah dan menyenangkan. Jika Anda benar-benar santai, mainkan permainan atau permainan catur atau semacamnya. Itu hanya menghabiskan waktu, dan tidak peduli bagaimana itu dimainkan. Masakan tangan pertama Little Emotion lezat, dan Evelyn merasa jika bukan karena kondisinya, dia benar-benar ingin Little Emotion memasak untuknya setiap hari ketika dia syuting di lokasi syuting di masa depan juga. Coba pikirkan tentang ide ini, dia adalah aktris rakyat, dia harus tetap bugar. Jika dia melakukan ini setiap hari dan memasak makanan lezat untuknya, bagaimana dia bisa menurunkan berat badan? Memikirkan hal ini, Evelyn tidak kesal, dia berdiri dan berjalan ke cermin besar. Saya melihat tubuh langsing saya di dalam, mencubit lemak kecil yang tidak ada di perut saya, dan bertanya pada Emotion, yang sedang mencuci piring di dapur. Emosi, menurutmu apakah berat badan saya bertambah dalam 2 hari terakhir? Saat Emotion mencuci piring, dia kembali menatapnya dan tersenyum. Sister Evelyn, di mana berat badanmu bertambah, jelas masih sangat kurus dan cantik, tidak gemuk sama sekali. Jawaban ini sangat dihargai oleh Evelyn, yang menoleh dan membuat wajah lembab padanya, sebelum kembali duduk di sofa dengan puas. Namun, sebelum pantat bisa duduk, bel pintu berbunyi. Dia sedikit terkejut, melihat waktu, sudah jam 8 malam, siapa yang datang? Lagi pula, tidak banyak orang di seluruh Kyoto yang tahu mereka tinggal di sini, jadi bagaimana bisa ada yang datang berkunjung saat ini? Dia tanpa sadar mengira itu Su Hong, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan bangkit untuk pergi dan membuka pintu. Namun, ketika dia sampai di pintu dan melihat sosok yang berdiri di luar melalui mata kucing itu, dia terkejut dan wajahnya berubah. Little Emotion, yang sedang mencuci piring di dapur, secara alami mendengar ketukan di pintu. Saya pikir dia akan mendengar sesuatu segera ketika dia pergi untuk membuka pintu, tetapi saya tidak berpikir saya akan mendengar siapapun masuk setelah setengah hari, jadi saya bingung. Nona Noyo, siapa itu? Evelyn tidak menjawab, Emosi hanya memasukkan tangannya ke dalam kain bersih saat dia keluar. Ketika dia melihatnya berdiri di ambang pintu, dia berdiri diam dan tidak membuka pintu. Jadi dia bingung dan bertanya, Sister Evelyn, ada apa denganmu? Apakah tidak ada ketukan di pintu sekarang? Kenapa kamu tidak membuka pintu? Wajah Evelyn berubah, dan ekspresi wajahnya tidak tahu apakah dia ingin menangis atau tertawa. Butuh waktu lama untuk menarik napas dalam-dalam. Lakukan pembangunan mental untuk diri sendiri dan yakinkan diri Anda untuk membiarkan pintu terbuka. Ketika pintu dibuka, ketika Emotion melihat sosok tinggi berdiri di ambang pintu, dia juga tercengang. Menutup mulutnya, dia tidak bisa berbicara selama setengah hari. Penjahit Feng mengenakan setelan hitam hari ini, dengan udara dingin yang menggigit di luar, dan alisnya yang tampan memiliki keindahan yang luar biasa dan indah di bawah cahaya kuning hangat dari ambang pintu yang membuat seseorang ingin menarik napas. Hanya tatapan dingin pada Little Love dan tatapan jijik pada Evelyn saat dia berkata dengan suara dingin, "Kenapa lama sekali kamu membuka pintu?" Evelyn terhenti, saya berpikir, bolehkah saya jujur, apakah saya tidak ingin membuka pintu ketika saya melihat Anda? Kebenaran tidak bisa diungkapkan, bahkan dalam kematian, jadi yang bisa saya lakukan hanyalah tersenyum canggung. Itu, ada sedikit masalah dengan pintunya tidak terbuka sekaligus, oh, aku membukanya 2 kali lagi. Penjahit Feng menatapnya dengan mata yang dalam, tidak yakin apakah dia percaya atau tidak. Untuk sesaat, dia mengalihkan pandangannya ke sisi Emosi kecil, yang masih terkejut, dan berkata dengan suara dingin, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini, kamu keluar dulu. Emosi agak takut, meskipun dia tahu tentang hubungannya dengan Evelyn, dia tidak tahu tentang kesepakatan terakhir di antara mereka. Hanya melihat wajah jelek penjahit Feng, beberapa takut dia akan menyakiti Evelyn, jadi ketika penjahit Feng mengatakan ini, dia malu untuk melihat Evelyn. Wajah Evelyn merosot. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik sedikit dan memerintahkan, cinta kecil, kembali dulu, aku baik-baik saja di sini. Emosi masih bermasalah dengan cemberut cemas, Sister Evelyn, kamu. Evelyn berbalik dan memberinya senyum meyakinkan. Jangan khawatir, bukan apa-apa, dan ingatlah untuk terus datang untuk memasakkan makan siang untukku besok.
Emosi mengangguk pada kata-katanya, itulah sebabnya dia mengambil tasnya dan keluar. Hanya setelah Little Emotion pergi, penjahit Feng Fang turun tangan. Karena pelajaran yang didapat dari terakhir kali, Evelyn secara khusus menyiapkan sepasang sandal pria di rumah ketika dia kembali 2 hari lalu. Dia jelas tidak ingin pria itu datang, tetapi untuk beberapa alasan, hantu atau sebaliknya, dia telah menyiapkan hal-hal ini. Faktanya, seringkali, dia agak membenci dirinya sendiri karena aspek kecerobohannya sendiri ini, tetapi selalu berhasil melakukannya sambil membencinya. Ketika penjahit Feng melihat sandal pria baru ditempatkan di kakinya, wajahnya, yang tidak terlalu bagus untuk dilihat, tampak sedikit lebih baik. Dia mengganti sepatunya dan masuk, baru saja selesai makan malam. Rumah itu masih memiliki aroma makanan di dalamnya, jadi Anda tidak perlu melihat lebih dekat untuk sekadar menciumnya. Bab 559 Evelyn mengangguk. Untuk menghindari suasana yang canggung, dia mengangkat jarinya ke sofa dan berkata, "Duduk, apakah Anda ingin air? Saya akan mengambilkan Anda segelas air." Penjahit Feng mengangguk, tidak menolak. Setelah Evelyn menuangkan air, rumah menjadi sunyi dan suasananya agak canggung. Dia tidak tahu mengapa pria itu menghilang begitu lama dan kemudian tiba-tiba datang hari ini, merasa gelisah dan lebih dari sedikit bingung. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, dan setelah penjahit Feng dengan tenang meminum 2 teguk air, dia meletakkan cangkirnya. Dia bersandar di sofa, tubuh berbaring diam dan menatapnya dengan senyum yang tampak. "Untuk apa semua ketegangan itu? Ayo duduk," kataku, menepuk tempat di sampingku. Evelyn ragu-ragu, meskipun mereka berdua telah mencapai kesepakatan itu, dan dia tahu bahwa sesuatu akan datang cepat atau lambat, dan tidak ada jalan keluar darinya, tetapi dia masih tidak ingin ada hubungannya dengan dia secepat ini. Dan tubuh secara tidak sadar menolak kedekatan ini. Jadi dia berdiri di sana tanpa bergerak. Penjahit Feng melihat situasinya dan tentang menebak apa yang dia pikirkan. Tertawa, tapi tidak marah, dia menarik tangannya kembali, tanpa sadar memainkan salah satu cincin di tangannya, suaranya agak dingin. "Apakah ada yang ingin Anda jelaskan kepada saya?" Evelyn sedikit tercengang, tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Menjelaskan, apa yang perlu dia jelaskan? Melihat tatapan bingungnya, penjahit Feng menyipitkan matanya. Sesaat, cekikikan, "Jangan bilang kamu belum melihat beritanya." Evelyn sedikit terkejut, dan baru kemudian dia bereaksi terhadap apa yang dia katakan. Sangat memalukan, sial, itu adalah kekeliruan di pihaknya. Ketika gosip ini keluar pada saat itu, dia hanya memikirkan sisi Direktur Lin, tetapi melupakan hubungannya saat ini dengan penjahit Feng. Orang yang pelit seperti penjahit Feng, tidak peduli apa maksudnya baginya, apa yang di matanya sendiri selalu merupakan sesuatu yang tidak dia izinkan atau suka dinodai oleh orang lain. Apakah noda itu nyata atau tidak, dia tidak akan pernah mengizinkannya. Di sini, dia sibuk di lembah yang sangat mempesona. Aku menggelengkan kepalanya, gelisah untuk menjelaskan, aku melihat, hendak menelepon untuk menjelaskan kepadamu, lalu kamu datang. Ini jelas merupakan kebohongan yang dibuat dengan cepat, dan penjahit Feng mampu menyanggahnya sekilas. Dia menyeringai, "Apakah akan menelepon saya untuk menjelaskan? Pikir saya mudah untuk dibodohi, ya?" Mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan mengetuk tombol langsung di pergelangan tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Foto itu muncul 2 hari yang lalu, dan sekarang sudah 48 tahun kau akan meneleponku untuk menjelaskan. Apakah kamu baru saja akan memanggilku untuk menjelaskan, atau jika kamu lupa aku ada sampai saat ini dan melihat bahwa kamu tidak bisa bersembunyi dariku sebelum kamu hanya berbaring padaku seperti ini?" Koda yang sedikit disesuaikan membawa pesan bahaya ekstrim. Hati Evelyn tersandung. Diberitahu apa yang dia pikirkan, dia merasa bersalah sesaat. Dia bahkan tidak berani menatap matanya dan melesat ke kiri dan ke kanan. Gelisah dengan penjelasannya. Aku tidak, hanya saja ada begitu banyak hal yang terjadi dalam 2 hari terakhir sehingga aku lupa sejenak. Namun, bagaimana bisa Tyler Feng menjadi orang yang begitu mudah tertipu? Tatapan dinginnya menyapu peralatan game di ruangan itu dan mencibir, "Terlalu sibuk. Sibuk dengan apa? Terlalu sibuk bermain game atau mengejar drama? Apa aku memperlakukanmu dengan baik, di matamu, menyebabkanmu melupakan semua tentang siapa dirimu dan apa yang kamu setujui denganku?" Dia jelas sudah marah dengan nada suara itu. Evelyn tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, itu adalah kesalahannya sendiri, dan sepertinya tidak ada cara untuk melengkapi situasi saat ini tidak peduli bagaimana dia menjelaskan. Pada akhirnya dia harus pasrah pada takdirnya dan mendesah tak berdaya. "Oke, kuakui aku baru saja lupa memberitahumu, jadi bisakah aku meminta maaf padamu sekarang?" Kata-kata itu membawa aura kehancuran. Penjahit Feng langsung menertawakannya. "Minta maaf, itulah sikap yang Anda minta maaf." Evelyn mengerutkan bibirnya, membenci pria di dalam hatinya saat ini, berpikir bagaimana bisa ada orang yang begitu sulit di dunia ini.
Lagi pula, itu tidak seperti dia harus menandatangani perjanjian di antara mereka. Itu jelas Feng penjahit yang memaksanya untuk menandatanganinya. Dia sendiri enggan, jadi mengapa dia harus dipaksa untuk mempertimbangkan perasaannya pada saat ini, dan apakah dia pernah mempertimbangkan perasaannya sendiri? Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa jengkel. Namun, dia tahu bahwa lengan tidak dapat memelintir paha. Bahkan jika dia berduka kepada pria sebelum yang tidak berguna, lebih baik menyerah lebih awal, agar tidak menarik dengan dia untuk menarik, yang terakhir menderita atau dirinya sendiri. Berpikir seperti ini, dia menekan rasa asam dan kejengkelan di hatinya dan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi, lalu apa lagi yang kamu inginkan? Penjahit Feng menyeringai saat dia berdiri dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Aura pria itu terlalu kuat, dengan sedikit rasa dingin yang menindas. Evelyn dipaksa olehnya untuk mundur selangkah demi selangkah, sampai akhirnya dia mundur ke tembok, tidak dapat mundur lebih jauh. Hanya seluruh tubuh yang bisa ditekan ke dinding. Penjahit Feng mengulurkan tangan dan menahan tangannya di sisi telinganya, sedikit menekuk tubuh bagian atasnya. Sepasang mata tajam menekannya dan berkata dengan dingin, apakah aku pernah memberitahumu bahwa penjahit Fengku tidak akan pernah mengizinkan orang luar untuk melakukan kontak dengannya, karena kamu adalah wanitaku, kamu mengerti perlunya menjaga jarak dari pria lain, bukan? Evelyn hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu kenapa kamu masih punya foto seperti itu untuk dibagikan dengannya? Evelyn menghela nafas tak berdaya dan harus mengatakan yang sebenarnya. Dia menatap mata Feng Tyler dan berkata dengan ekspresi kosong, aku mabuk, dia hanya mengantarku ke mobil, seharusnya tidak apa-apa, selain kamu tidak ada di sana saat itu, dan aku tidak bisa turunkan diriku, jadi tidak bisakah aku membiarkan emosi menurunkanku? Penjahit Feng mencibir saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menjepit rahangnya dan bertanya dengan gigi terkatup, siapa yang mengizinkanmu mabuk saat aku tidak ada di sana? Evelyn mengerutkan kening, rasa sakit yang tajam dari rahangnya menyebabkan dia merasa sedikit kesal. Dia salah mengalihkan pandangannya dan berkata dengan dingin, jadi, bisakah aku bahagia? Apa aku bahkan tidak berhak untuk menikmati minuman bahagia sekarang? Awalnya itu hanya ucapan marah, tetapi saya tidak menyangka pria itu tiba-tiba berkata, ya, memang benar bahwa Anda bahkan tidak memiliki hak untuk minum saat saya tidak ada, karena saya tidak akan pernah mengizinkan pria lain untuk melihat wanita penjahit Feng saya mabuk dan bingung. Evelyn menatapnya dengan mata lebar, tidak bisa mempercayainya. Pikir pria itu hanya sombong sampai sulit dipercaya. Dia berkata dengan suara marah, Feng penjahit, jangan pergi terlalu jauh. Meskipun aku setuju untuk menjadi wanitamu, aku bukan peliharaanmu dan tidak bisa memiliki semua yang kamu suka. Bab 560 Penjahit Feng mencibir, oh, ya, sepertinya pelajaran yang saya ajarkan kepada Anda terakhir kali tidak cukup. Begitu ini dikatakan, Evelyn dilanda rasa benci, tapi dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Bagaimanapun, dia tidak menyangka bahwa memang ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini yang mengancamnya dengan keselamatan ibunya. Bahkan saat dia menghadapi Hesi, dia tidak memiliki perasaan amarah yang tak berdaya ini. Tetapi pada akhirnya, dia terpaksa tunduk padanya pada akhirnya, karena tekanan keselamatan ibunya. Dia menghela nafas dan berkata, oke, katakanlah aku salah tentang ini, jadi apa yang kamu inginkan dariku? Kamu tidak suka kontakku dengan pria lain. Apakah aku harus tinggal di rumah setiap hari mulai sekarang dan tidak pernah pergi rumah atau film lagi? Feng Tyler, saya orang yang hidup, saya juga perlu memiliki lingkaran sendiri, bukan burung kenari di kandang yang Anda pelihara, apakah Anda benar-benar ingin melihat hari seperti itu? Mata berkaca-kaca wanita itu menabrak hatinya, menyebabkan hati penjahit Feng sedikit sakit. Butuh waktu setengah saat sebelum dia berkata dengan wajah dingin, saya tidak mengatakan saya tidak akan membiarkan Anda merekam, tetapi Anda harus melakukan dasar-dasar menjaga jarak, bukan? Evelyn terhenti sejenak, dan hanya setelah suara setengah hati dia memiringkan kepalanya karena tidak puas, mengedipkan matanya yang memerah dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengingatnya di masa depan. Mendengar dia mengatakan itu, penjahit Feng melepaskannya. Segera setelah tangannya dilepaskan, saya melihat dua sidik jari merah di dagu putihnya, yang baru saja saya lihat. Matanya tidak digelapkan. Dia memasukkan tangannya kembali ke saku celananya dan berkata dengan dingin, saya akan menghadiri pesta koktail besok malam, dan Anda akan pergi dengan saya. Evelyn tertegun, hatinya sedikit terguncang. Meskipun selama ini, penjahit Feng tidak datang untuk menemukannya, dia sedikit khawatir. Tetapi juga tidak pernah menyangka bahwa begitu dia mendatanginya, hubungan mereka akan diketahui publik. Dia tidak ingin begitu cepat menjadi pacar penjahit Feng, namun, penjahit Feng bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menolak dan pergi setelah mengatakan ini. Keesokan harinya, malam, Evelyn menghabiskan sepanjang hari untuk merenungkan apakah ada solusi lain, tetapi hasilnya tidak.
Hal baiknya adalah identitas Tyler Feng ada di sana, dan dia biasanya memunculkan berbagai teman wanita ketika dia menghadiri acara-acara seperti itu. Jadi selama dia menjaga jarak tertentu dan menolak untuk mengakuinya sampai mati, dia akan baik-baik saja. Saat ini, Evelyn masih merias wajah, penata rambutnya adalah seorang veteran berpengalaman, dan dalam 10 menit dia telah merias wajah tipis-tipis dan memilih gaun kecil bersulam tangan lavender untuk dia ganti. Setelah berganti gaun, penata gaya bahkan memujinya, mengatakan bahwa dia mengenakan gaun kecil itu untuk peri dan itu sangat indah. Evelyn memandang dirinya di cermin. Gaun kecil dengan desain bahu dan leher tule semi-transparan, dengan warna pucat dan sulaman halus, dengan wajahnya yang murni, memang peri, tapi bukan tipe favoritnya. Dia suka menjadi flamboyan, memakai warna paling cerah, memakai riasan paling tebal dan paling menggoda, suka melihat pria-pria itu sering mengarahkan pandangan padanya tidak bisa melepaskan pandangan mereka, tetapi berbalik tetapi harus bertindak sopan pria, terutama lega. Dia orang biasa, hanya karena dia bukan dia malam ini, dia adalah aksesori untuk Tyler Feng, jadi tidak terlalu bagus. Diminta, mengangguk, mengambil tas tangan yang diserahkan penata gaya dan berjalan keluar. Angin malam bulan April masih agak dingin. Evelyn memegangi tangannya dan masuk ke dalam mobil. Penjahit Feng melihatnya dan mengerutkan kening. Mengapa kamu memilih warna ini? Evelyn mengangkat alisnya, bibirnya sebening kristal dari nektar bibir yang dikenakannya, dan tersenyum padanya. Bukankah itu terlihat bagus? Aku menyukainya. Cahaya di dalam mobil tidak terlalu terang, tapi mata gadis itu secerah jika dihiasi dengan bintang, dan penjahit Feng menyelipkan cahaya gelap di bawah matanya. Jangan memulai, seperti itu. Setelah itu, injak pedal gas dan mobil pun meluncur. Pesta koktail diadakan di atas kapal pesiar. Orang-orang yang datang adalah bangsawan, selebriti superstar, dan lebih banyak lagi adalah raksasa bisnis dari berbagai industri. Mereka membawa teman wanita mereka, belum tentu istri atau pacar mereka, teman, saudara perempuan, sekretaris atau bawahan, lebih mungkin beberapa hubungan yang tidak ditentukan. Evelyn berjalan masuk dengan lengan penjahit Feng, dan begitu dia tiba di lobi, seorang pirang dengan hangat menyapanya, "Halo, Yi, lama tidak bertemu." Penjahit Feng mengambil secangkir anggur dari nampan pelayan dan menentingkan gelas dengannya untuk menyesap sedikit. "Saya dengar Anda akan berkembang di China di masa depan, akan ada banyak kesempatan untuk bertemu setelah itu." Pria itu sangat cerdas, dan ketika dia melihatnya mengatakan itu, dia berhenti bersikap dingin dan tersenyum. "Oke, kita akan bertemu lagi nanti." Setelah mengatakan itu, dia menyingkir dan tersenyum ramah pada Evelyn, yang membalas senyuman itu dengan sopan dan mengikuti Tyler Feng ke dalam. "Hei, bukankah itu Feng Ershao? Feng Ershao sebenarnya ada di sini." Di mana? Ah, itu benar-benar dia. Hei, siapa wanita di sebelahnya itu? Kenapa terlihat familiar?" "Aku menyadarinya, ini Evelyn, saudara perempuan pertama di bawah Starfy. Aku tidak berharap untuk berhubungan dengan Feng Ershao, sepertinya dia sedang memanjat cabang yang tinggi. Dan aku tidak tahu trik rubah seperti apa yang mereka gunakan. Dan bisa apa artinya wanita melayani pria dengan baik di tempat tidur. Apa yang mereka inginkan tampaknya, apalagi karakter seperti Feng Ershao. Tidak, kudengar Feng Ershao punya pacar, yang sebelumnya sangat seksi. Siapa namanya? Oh, Song Jiajia. Tidak mungkin, lalu dia masih berani berhubungan dengan Feng Ershao. Dia tidak takut ketahuan oleh Song Jiajia. Telinga tertuju pada diskusi wanita, acara seperti ini. Meskipun pria sama-sama penasaran dalam hatinya, juga tidak peduli untuk terbuka, hanya wanita yang bosan, sementara teman pria berbicara tentang celah untuk berkumpul, segala macam gosip. Evelyn meraih lengan Tyler Feng dan melangkah dengan datar, tidak terpengaruh oleh rumor tersebut. Penjahit Feng mengangkat alisnya, kilatan apresiasi di matanya. Penyelenggara adalah seorang pria parubaya dengan perut buncit, yang pernah dilihat Evelyn sekali dalam sebuah acara tertentu, adalah Taipan Real Estate terkenal di terakhir kali kami bertemu dia masih suka meringkuk. Tapi sekarang dia menyambut dengan penuh semangat. Feng Ershao telah tiba, sangat disambut, tolong cepat masuk. Penjahit Feng mengangguk pelan. Lampu di aula mengalir, musiknya merdu. Sudah ada beberapa pasang pria dan wanita menari di lantai dansa. Dia menunduk untuk melihat Evelyn dan bertanya, "Bisakah kamu menari?" Evelyn mengangkat alisnya. Matanya yang indah bersinar dengan percaya diri. Tentu saja, keduanya meluncur ke lantai dansa seiring dengan musik. Evelyn, yang pernah belajar menari sebelumnya, menari dengan indah. Gaun kasa berwarna terang di bawah lampu seperti malaikat yang bersemangat, dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Penjahit Feng merendahkan, matanya menatapnya dengan gelap, senyuman tanpa sadar terayun di antara bibirnya.